warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dan salam sejahtera buat rekan-rekan serta saudara-saudara setanah air. Nah, pada hari ini saya akan berbagi mengenai jadwal keberangkatan tiket setulang lautnya. Sudah biasanya buat teman-teman yang belum mengetahui, sudah biasanya akan hadir di akhir bulannya. Nah, beberapa waktu yang lalu pihak terminal pelabuhan Situlang Laut itu telah mengeluarkan jadwal untuk bulan Februari tahun 2022 ya. Seperti biasanya untuk jadwal tiket Situlang Laut itu akan keluar di akhir bulan ya. Jadi pas hari ini tanggal 28 dimulai pada hari ganjil. Ini bertolak dari tiket Pasir Gudang ya. Kalau Pasir Gudang itu bulan Februari dan bulan Maret itu sudah dapat kita booking. Akan tetapi berbeda dengan tiket Situlang Laut. Untuk Situlang Laut itu biasanya jadwalnya itu hanya bisa kita ketahui dalam 1 bulan ya. Untuk bulan Maret itu akan keluar di akhir bulan Februari ya. Nah, setelah terakhir pada tanggal 30 nanti jadwal keberangkatan tiket di Situlang Laut akan dimulai pada tanggal 1 ya. Tanggal 1 yakni di tanggal-tanggal ganjil, tanggal 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai tanggal 27 ya. Itu tiket-tiket yang ada di terminal Situlang Laut. Untuk waktu keberangkatan sendiri bagi teman-teman pemegang tiket Situlang Laut ini pada jam 1.45 ya. Sedangkan boarding time-nya sendiri atau waktu masuknya adalah pada pukul 12:45 itu kalau di terminal Situlang Laut. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui atau memesan tiket Situlang Laut ini? Teman-teman layari saja alaman web www.berjayawaterfront.com.my. Itu adalah alamat web dari pemesanan tiket Situlang Laut. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jadwal di situs resmi tiket Situlang Laut? Teman-teman yang punya HP itu ya, teman-teman jangan khawatir, dan teman-teman masih bisa untuk mengeceknya melalui HP teman-teman sendiri. Teman-teman buka aplikasi browser, teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi Google Chrome. Teman-teman buka dan teman-teman lewati saja di laman web www.berjayawaterfront.com.my /ferry_booking ya. Nanti alamatnya saya letakkan di deskripsi video ini supaya teman-teman tahu dan bisa langsung mengkliknya. Mengetahui jadwal lengkap keberangkatan ke Batam Center sana, teman-teman langsung saja menekan skedul atau jadwal keberangkatan di situ ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk jadwal keberangkatan ke Batam Center dari terminal Situlang Laut ini bermula pada tanggal 1 ya, di tanggal-tanggal ganjil sampai tanggal 27 Februari ya. Kalau di jadwal lengkapnya sini tertera pada keberangkatan pada pukul 1:15 ya. Itu adalah teman-teman bisa lihat sendiri, itu jadwal lengkapnya dari terminal Berjaya Waterfront di Situlang Laut menuju Batam Center. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mau booking ya, itu teman-teman langsung kembali tekan booking itu. Nah, setelah tekan select, teman-teman pilih tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal yang pertama. Teman-teman tekan one way ya. One way itu biarkan saja di one way untuk sekali jalan. Kemudian untuk departure dan itu teman-teman pilih, teman-teman tekan saja, kemudian pilih tanggal keberangkatan teman-teman, misalnya tanggal 15. Seterusnya untuk tipe tiketnya untuk adult, untuk orang dewasa, atau seat untuk anak-anak ya. Nah, setelah itu di bawahnya itu ya, teman-teman langsung saja tekan search time slot ya. Apakah slot ya waktu itu tersedia ya, untuk waktu sekarang ini tersedia ya. Tekan search time slot ya. Nah, di situ nanti teman-teman tekan saja ya pada pukul departure time itu untuk waktu Malaysia pada pukul 12.30. Selanjutnya untuk biaya pembayaran ya, atau tiket harganya ini sekarang sudah berubah ya. Kemudian untuk biaya pelabuhannya atau Cipotas, biaya Cipotek atau biaya pelabuhannya itu sekitar Rp15. Kemudian insuran Rp3, dan untuk cas bahan bakar ini Rp3 ya. Jumlah biaya yang atau harga tiketnya keseluruhan itu adalah Rp100 ya. Ini sudah termasuk boarding pass-nya. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di sana, teman-teman bisa menekan bis check, itu teman-teman centang saja, kemudian teman-teman tekan continue ya. Nah, di situ teman-teman akan melengkapkan semua data ya. Tadi semua data itu teman-teman isi semuanya, dari mulai gelar atau titel, nama lengkap, alamat ya, kota, dan juga posport atau kode pos, negara. Kemudian home ini teman-teman letakkan nomor telepon, kemudian
kemudian office-nya ini atau pejabatnya ini nggak usah teman-teman isi pun nggak apa-apa ya. Yang wajib teman-teman isi adalah yang ada bintang merahnya, itu yang wajib ya, termasuk nomor telepon. Kemudian yang paling penting sekali adalah email ya. Nah di email ini karena untuk penerimaan tiket tulang lautnya itu yang wajib ya. Untuk yang username dan juga password ini teman-teman yang baru pesan tiket untuk pertama kalinya. Kemudian setelah itu teman-teman tekan continue ya. Itu tadi untuk pengisian buat yang mesen ya. Nah, kalau yang mesen itu teman-teman sendiri ya, teman-teman isi data teman-teman sendiri. Untuk bagian yang kedua ini adalah buat teman-teman yang mau berangkat ya. Jadi apakah teman-teman itu booking untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain ya. Dan untuk yang ke-1 ini adalah orang yang mau berangkat atau yang ikut rekalibrasi seperti itu. Nanti bagian I book for myself itu adalah apakah tiket ini untuk teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sendiri ya teman-teman centang ya. Kalau untuk orang lain atau untuk teman ya teman-teman biarkan saja ya. Dimulai dari titel atau gelar ya teman-teman isi, Mister untuk yang laki-laki atau Miss untuk yang perempuan ya. Kemudian teman-teman teruskan dengan nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kelamin, terus tanggal lahir juga itu apa untuk negara kelahiran, serta nationality, warga negara. Terus kemudian di bawahnya itu adalah informasi tentang dokumen perjalanannya. Di bagian yang seterusnya itu adalah nomor dokumen, nomor SPLP maupun paspor teman-teman. Seterusnya adalah negara pengeluar ya. Negara pengeluar kalau yang paspor ya pengeluarnya Indonesia ya teman-teman isi Indonesia. Kalau SPLP ya negara pengeluarnya adalah Malaysia karena kita buat di KBRI atau KJRI ya. Seterusnya di bagian expired date ini adalah untuk yang masa berlakunya itu ada di paspor maupun SPLP teman-teman. Seterusnya kalau semuanya sudah ya teman-teman tekan continue. Nah setelah itu teman-teman akan sampai di bagian review dan pembayarannya. Nah teman-teman geser ke atas saja kalau sudah sampai di tahap ini ya. Dan teman-teman bisa meneruskan dengan menekan proses with payment ya. Teman-teman tekan itu. Nah di sini buat teman-teman bisa melihat ya untuk memilih metode pembayarannya itu sekarang cuma ada 2 ya. Kita bisa booking tiket tulang laut itu hanya dengan menggunakan online banking buat teman-teman yang mempunyai rekening bank Malaysia ya. Kita bisa menggunakan rekening bank dari negara luar atau teman-teman bisa menekan yang di sebelah itu ya, kartu payment. Nah, teman-teman tekan saja payment ya. Nanti teman-teman akan dibawa ke laman web seperti ini. Teman-teman bisa menekan kartu nomornya itu berapa, kemudian expired date maupun kartunya itu habis pada tanggal bulan dan tanggal berapa, dan GCV itu teman-teman masukkan sekali, serta kartu pengeluarnya itu dari negara mana. Kalau Malaysia ya teman-teman biarkan. Sedangkan di bagian sebelahnya itu ada nama bank ya, itu baru kemudian teman-teman bisa meneruskan dengan mengklik Pay Now ya. Nah di situ kalau pembayarannya itu sudah selesai, maka tiket tulang laut akan dikirimkan melalui email teman-teman ya. Jadi buat waktu sekarang ini sebetulnya dari Januari kemarin ya, itu teman-teman tidak bisa lagi menggunakan metode pembayarannya dari Seven Airtel ya. Itu untuk teman-teman yang tidak mempunyai rekening Bank Malaysia, teman-teman bisa menghubungi langsung ke pihak pelabuhan Pasir Kudang ya. Teman-teman bisa menghubungi NC Jose Wimpong di talian 072211677 ya. Teman-teman bisa menanyakan ketersediaan tiketnya apakah masih tersedia, dan saya kira untuk bulan-bulan ini terutama di bulan Februari ini saya kira itu tiketnya masih ada ya. Karena dan pesan saya buat teman-teman yang akan mengikuti rekalibrasi untuk menghindari peningkatan penumpang di pelabuhan terminal tulang laut, teman-teman pikirkan untuk jangan sampai pulang di bulan-bulan akhir, terutama di bulan 4 atau 5 serta bulan 6 ya. Karena di bulan 4 sendiri itu waktu bersamaan dengan orang yang akan pulang di hari puasa ya. Dan di bulan 6 itu teman-teman akan mengikuti program rekalibrasi terakhir. Tentunya peningkatan akan terjadi di bulan-bulan tersebut ya. Itu saja video saya hari ini tentang jadwal keberangkatan terminal tulang laut. Semoga berguna buat teman-teman, terutama yang akan mengikuti program rekalibrasi pada bulan Februari serta bulan-bulan berikutnya. Jika ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.